الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. اللهم صل عليه. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الركعة. السلامة بالمسين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم على المحسن. Yusbihu, Rasulullah bersabda, yusbihu menjadi ada di pagi hari ala kulli sulama pada setiap mafsil sendi, ya sendi, ros-rosan kata orang Jawa, min ahadikum dari seorang di antara kamu sedekah. Hendaknya pada setiap tubuh kamu tadi itu kamu sedekahi minimal setiap daripada persendian kamu. Karena jika satu persendian kamu tadi tidak berfungsi, maka akan tidak sempurna kehidupan kamu. Nih, jari kamu itu ada berapa sendi? 1, 2, 3, 1 jari ini. Satu aja yang tengah misalnya tidak berfungsi, maka jari ini akan menjadi cacat. Hah? Apalagi ini tidak berfungsi, pergelangan tangan. Apalagi sikut tidak berfungsi. Apalagi sini. Terus demikian. Pada setiap persendian kamu tadi itu, lutut misalnya tidak berfungsi, tegak terus tidak bisa ditekuk, maka kamu nggak bisa duduk. Kamu nggak bisa sujud. Atau ditekuk terus tidak bisa tegak, maka kamu nggak bisa berdiri. Kamu akan menjadi lumpuh. Kamu akan menjadi cacat. Nah, begitu juga semua. Karena itu ketika kamu pagi hari dalam keadaan berfungsi semua sendinya kamu tadi ini, berarti kamu menjadi orang normal. Belum lagi kalau saraf, otak, jantung dan yang lainnya, ini sendi-sendi aja. Kalau kamu tadi itu tidak dibantu oleh Allah menjadi sempurna, sehat walafiat, kamu tadi itu akan menjadi cacat. Karena itu setiap persendian tadi ini sedekahi sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah jangan diidentikan dengan harta. Nah kalau diidentikan dengan harta, orang yang kaya aja yang bisa sedekah, yang mana? Karena itu Nabi menyatakan kullu tasbihatin sedekah, setiap satu tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap satu tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, pada setiap la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Wa kullu takbiratin Allahu akbar, setiap takbirah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah orang berbuat kemungkaran sedekah. Sedekah sebagai syukur. Nah, ini artinya imbangi ketika kamu tadi itu anggota badan kamu itu sehat, imbangi dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur atas yang Allah berikan kenikmatan kepada kamu. Itu untuk mensedekahi setiap ros-rosan. Oke, setiap mata kamu, setiap kediban kamu, mulut kamu setiap kamu berucap, hidung kamu setiap kamu bernafas, jantung kamu setiap berdetak, itu luar biasa.
nikmat Allah tidak terhitung, maka kamu tidak akan mampu untuk mengimbangi itu semuanya dengan syukurnya kan? Dengan syukurnya kamu. Kalau melaksanakan syukur begitu banyak, gimana dianggap dengan seimbang dengan syukur kita? Maka dikatakan uyusiku min dzalika rak'atan. Cukup dari itu semuanya 2 rakaat. Yarka'uhuma fi duha, yang melaksanakan 2 rakaat tadi itu ada di waktu duha. 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seorang hamba di waktu duha, maka dia dianggap sudah mensyukuri seluruh persendian yang tubuh yang ada, persendian yang ada di tubuhnya dari itu. Jadi kalau dihitung persendian ini jumlahnya seperti hari-hari dalam setahun, 360 sendi dalam tubuh manusia. Kalau kita melaksanakan 2 rakaat salat duha, maka dianggap kita sudah mensyukuri setiap sendi kita. Nah, kalau sudah mensyukuri, insya Allah akan dijaga, tidak dicabut oleh Allah syukur kenikmatan dari itu. Nah itu kayaknya nih, tabrakan betul segini mungkin tidak mensyukuri. Pergi joget mungkin ngomong ini. Nah kalau ini orang hari sholat ada di masjid tabrakan misalnya, foto segini, ya berarti nambahin aja. Nambahin aja. Ini keutamaan daripada sholatul duha. Nah, ini adalah keutamaan daripada sholatul. Kalau begitu ya nggak usah sedekah ya. Ya kita tasbih aja, kita zikir, takbir semuanya orang kaya kalau begitu. Dengarkan baik-baik. Maratibul amal. Kedudukan amal itu adalah dihitung dengan masyakohnya. Dihitung dengan masyakohnya. Kalau orang yang kaya, dia tadi itu lebih berat, dia mengeluarkan harta, paling afdalnya amalnya dia mengeluarkan harta. Gak usah satu nada ini, mengeluarkan harta. Tapi kalau sudah menjadi orang yang dermawan, dia memang senang kok masih makan orang, dia senang bagi-bagi duit itu dan ini, maka diimbangi dengan banyak zikir kepada Allah. Karena itu, kalau kamu itu beramal, itu mana yang paling berat bagi nafsunya kamu. Cari itu semua. Contoh-contoh. Karena itu ada sebagai fuqaha katakan, mana yang lebih afdal, gosar atau itmam? Gosar atau itmam? Kalau kamu tadi itu merasa malas, gosar aja, malas kan? Mau itmam aja. Kenapa? Lebih masyarakat ini. Lebih masyarakat. Tapi kalau menyatakan sama antara itmam sama gosar sama ini sama, tapi anda lebih farhan kalau melaksanakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, rukhsah dilaksanakan. Jadi jangan diukur dengan selera diri kamu, tapi ukurlah dengan mujahadahnya kamu. Nilai mujahadahnya pada diri kan? Nilai mujahadah ini yang akan bisa menyampaikan kepada Allah. Nilai mujahadah ini yang bisa menyampaikan kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Allah, ada yang boleh bahas? Terus ini akan hadir. وعن أيضا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأداء يمات عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تصلي رواه مسلم.
Kalau Rasulullah SAW Nabi bersabda, "Uridat alayya amal ummati." Dinampakkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi apa amal-amalnya umat Rasulullah dinampakkan kepada Rasulullah. Hasanuha yang baik daripada itu amal, wa sayyi'uha yang jelek daripada itu amal. Semua amalnya Nabi Muhammad ini mulai beliau sampai hari kiamat sudah kelihatan. Jadi seumpamanya ada diskotik, Nabi sudah tahu. Ada misalnya narkoba, Nabi sudah tahu. Sudah ditampakkan oleh Allah apa yang akan terjadi yang diamalkan oleh umatnya, hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini amalia, aku mendapatkan termasuk di yang bagus-bagus daripada amalnya umat ini al-adha, yaitu gangguan yumatu yang dihindarkan anit thoriq daripada jalan. Di antara kebaikan umatnya Nabi itu yang sepele itu diterangkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ada di antara umatnya itu nanti membersihkan jalan daripada hal-hal yang bisa mengganggu. Ada paku, ada nanti misalnya beling, kaca atau yang lainnya diambil. Ini termasuk di mahasisnya amal umatnya, termasuk kebaikan amal baik daripada umatnya Nabi. Wajatu fi masawi amali, dan aku juga mendapatkan termasuk kejelekan-kejelekan amalnya umat. An-nukhomah sama meludah takunu ada di masjid la tudfan yang tidak dikubur. Masjid dulu dari tanah, meludah dibiarkan tidak dikubur, tapi kalau dikubur ya berarti itu kafarahnya. Nah kalau sekarang meludah di masjid haram, ya kafarahnya ya bersenono per. Karena itu dari hadis ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah. Tahu semuanya. Amalnya umatnya ini tahu semuanya. Kenapa Allah kasih tahu? Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam waktu yang singkat itu ketok kabeh amalnya umatnya. Kelihatan semuanya amalnya umatnya. Ini khususnya. Jadi jangan ada menyatakan Rasulullah nggak tahu kalau ada orang gini. Inting nyedot rokok lu nanti. Uridun alaika amal ummati, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dalam riwayat yang lain, sekarang aku melihat neraka dan surga, dan penghuni neraka dan penghuni surga. Wajadtu aktsara ahliha an-nisa, aku lihat sekarang ini di neraka itu banyak perempuan untuk mati. Aku melihat di sekarang ini neraka banyak perempuan. Artinya Nabi SAW tahu. Tahu orang ini yang masuk surga sama neraka dengan dikasih ilmu oleh Allah untuk bisa tahu saat itu. Kelihatan neraka, kelihatan surga. Kelihatan neraka, kelihatan surga. Karena itu bahkan Nabi SAW menceritakan bagaimana di hari kiamat akan datang kepada Musa akan datang rombongan besar. Aku anggap itu umatku, ternyata di umatnya Nabi Musa, maka akan keluar lagi rombongan yang lebih besar lagi, maka itu adalah umat. Jadi Nabi SAW menceritakan itu karena tahu. Jadi yang belum terjadi sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dikatakan ilmu lauhi wal qalami. Ilmunya Nabi ini bukan hanya ilmu teori, tapi yang belum terjadi sudah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di Lauhul Mahfuz sudah Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu lauhi wal qalami. Baik. Yang kedua, dari hadis ini bisa diambil bagaimana banyaknya turugul khair. Bagaimana banyak sekali jalan untuk berbuat baik. Ente melakui loh. Dulu ada nisor, ono paku, sing kreno. Itu sudah termasuk mahasinil amal. Kamu jalan, kelihatan kulitnya pisang. Kamu taruh ada di tempat sampah, ini mahasinil amal.
Nah, kalau sekarang kadang-kadang rokok diuncang di tengah jalan. Ini bukan hasil amal, hati-hati. Kenapa? Bisa keinjak anak kecil itu nanti. Mati nono. Lah anjir kau ngerokok. Kalau masuk kamu dari itu ngerokok, asapnya mengganggu orang di sekitarnya kamu, bukan hasil amal. Ada itu bukan berupa hanya dom atau paku, termasuk asapnya kamu itu termasuk ada itu, termasuk hasil amal apa di sini? Wajah tuh Bima hasilnya amal ya al ada yumatu anit toh. Kalau cek ngerokok, termasuk kamu dari itu. Memang hasilnya lah amal. Kenapa ngerokoknya kamu itu ganggu orang lain? Mengganggu orang lain. Nah, karena Allah ada di sini bukan hanya itu ya, semua yang sifatnya ida daripada tarik, PKL ini bisa ada loh. Hah? Orang minta sumbangan itu bisa ada. Caranya gimana? Jangan melakukan itu, termasuk iman betul ada di bagi muslimin. Hah? Baik. Wajadtu fi masawi amaliya an-nuqa'a takunu fil masjid. An-nuqa'a karena bisa menjadikan masjid tadi itu tempat yang menjijikkan nantinya. Lah kalau sudah menjijikkan, tanfir kepada amirin masjid, akan bisa menghindar orang yang mau makmur ke masjid. Nah, kalau sekarang bukan hanya sekedar meludah. Kadang-kadang kita melihat ada di masjid ini kotor, menjijikkan, tidak bersih, kesucian jarang dijaga, kotor, kumuh. Nah, ini tidak benar. Kadang-kadang dikai pipian di masjid, dibuat untuk majelis ada di situ. Ini tidak benar ini. Karena itu harus masjid itu diatur sebersih mungkin. Sampai ente orang yang amil di masjid, yang mau pergi ke masjid dianjurkan untuk tatoyub, untuk hadir Jum'ah dianjurkan untuk disunahkan untuk al-ghusul, malah sebagian ada yang mewajibkan mandi. Untuk juga demikian. Kenapa? Karena untuk supaya membuat kenyamanan ada di masjid. Gaya nyaman di masjid tadi. Nyaman itu bukan karena pemandangannya yang indah, tapi nyaman tadi itu adalah untuk tidak terganggu ibadah di dalamnya. Jadi jangan nyaman yang tapi mengganggu ibadah, seperti zakhrafah dan zinul masjid, itu termasuk mengganggu ibadah tersebut. Tapi nyaman ada di sana adalah untuk supaya kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kalau ada salam lagi sudah. Jadi bicara masalah masjid, pernah ada yang bertanya kepada saya, kebetulan juga tetangga saya, masalah masjid untuk, jadi dia punya anak mau nikah, setelah itu anak tanya, nikahnya di mana, di masjid atau di tempat lain? Terus dia menjawab, loh masjid kalau dibuat istilahnya buat nikah dan lain-lain itu kan buat sholat. Cara jawabnya gimana? Dalam zamannya Nabi dibuat nikah. Akad nikah di masjid sunnah loh. Zamannya Nabi nikah itu di masjid. Mungkin mereka permasalahkan nanti kotor atau apa ini. Jangan kotor. Tidak ada masalah. Zamannya Nabi nikah, tidak ada masalah. Bagus nikah di masjid. Ya. Masjid yang dipasang CCTV dan juga pagar ditutup rapat itu bagaimana? Ya. Masjid yang dipasang CCTV tiap sudutnya, kemudian di waktu tertentu pagar ditutup sehingga orang untuk ibadah sulit, tidak bisa masuk. Untuk keamanan repot ada di Indonesia ini memang. Kalau dibuka terus masjidnya hilang kabeh gitu. Jadi sebetulnya tidak boleh untuk hajjul masjid. Membatasi masjid untuk orang ibadah tidak boleh. Nah, karena itu kalau bisa harus ada penjaganya. Tapi kalau memang tidak aman, walaupun ada penjaga, karena penjaga itu kadang-kadang yang ngantuk atau yang lainnya, ya maka diperbolehkan karena memang untuk keamanan. Nah, jadi ini
Colok iki kan Mas. Karpet masjid. Bener-bener mau gini. Ya nek entek. Banyak bebal itu oleh celengan. Mana becak ini. Tiga buat telur itu. Ada dipendam celengan saya. Masjid itu tempat yang diwakafkan untuk masjid. Nggak ada masalah di rumah. Kalau beliau karpet, limen ada di rumahnya kamu, wakafkan karpet tadi itu untuk masjid. Paham ya? Karpet itu jadi masjid. Tapi kalau sudah rusak tetap menjogol. Jadi tetap jadi masjid. Paham ya? Masjid tidak ada masalah, di rumah tidak ada masalah. Cukup ya?